saya Nanda Variani. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang struktur aljabar dalam materi ring atau gelanggang yang akan saya jelaskan tentang integral domain. Berikut materi dan penjelasannya. Yang pertama adalah pendahuluan. Nah, di sini integral domain itu adalah salah satu sifat yang banyak digunakan dari sistem bilangan-bilangan yang telah kita kenal, bahwa bila AB sama dengan 0, maka A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Nah, sifat tersebut menyatakan bahwa hukum cancel berlaku untuk unsur-unsur atau elemen-elemen yang bukan unsur 0. Nah, bila AB sama dengan AC dan A tidak sama dengan 0, maka A dikali dalam kurung B dikurang C tutup kurung itu sama dengan 0, dan diperoleh B sama dengan 0. Definisi 6.3. Bila R dalam penjumlahan dan perkalian adalah suatu ring komutatif, suatu unsur bukan 0, A anggota dari bilangan R. Disebut pembagi 0 bila ada unsur yang bukan 0, B anggota dari R, sedemikian sehingga A dikali B sama dengan 0. Dengan kata lain, suatu unsur A tidak sama dengan 0 anggota dari R disebut pembagi 0 di R bila A kali B sama dengan 0 untuk suatu unsur B tidak sama dengan 0 anggota dari R. Definisi 6.4. Suatu ring komutatif yang tidak mempunyai pembagi 0 disebut integral domain atau daerah integral. Yang pertama, tertutup terhadap penjumlahan. Nah, tertutup terhadap penjumlahan ini kita misalkan A dan B adalah anggota dari R. Maka A dan B tertutup bila A tambah B anggota dari R. Nah, yang kedua, asosiatif. Asosiatif terhadap penjumlahan. Kita misalkan A, B, dan C itu adalah anggota dari R. Maka dalam kurung A tambah B tutup kurung ditambah C sama dengan A ditambah buka kurung B tambah C tutup kurung. Nah, yang ketiga, adanya unsur satuan atau identitas terhadap penjumlahan. Kita misalkan A anggota dari R. Maka A ditambah E sama dengan E ditambah A sama dengan A. Dan untuk yang keempat, adanya unsur balikan atau inverse terhadap penjumlahan. Kita misalkan A anggota dari R, maka A ditambah dalam kurung min A sama dengan dalam kurung min A tutup kurung ditambah A sama dengan E sama dengan 0. Yang kelima, komutatif terhadap penjumlahan. Nah, kita misalkan A dan B adalah anggota dari R, maka A tambah B sama dengan B tambah A. Selanjutnya, yang keenam, tertutup terhadap perkalian. Kita misalkan A dan B adalah anggota dari R, maka A dan B tertutup bila A, B anggota dari R. Yang ketujuh, asosiatif terhadap perkalian. Kita misalkan A, B, C adalah anggota dari R, maka dalam kurung A dikali B tutup kurung dikali C sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C tutup kurung. Nah, yang kedelapan, adanya unsur satuan atau identitas terhadap perkalian. Kita misalkan A anggota dari R, maka A dikali E sama dengan E dikali A sama dengan A. Nah, yang kesembilan itu komutatif terhadap perkalian. Kita misalkan A, B anggota dari R, maka A dikali B itu sama dengan B dikali A. Nah, yang ke-10, itu syaratnya tidak ada pembagi 0. Nah, kita misalkan A, B anggota dari R. Jika A dikali B sama dengan 0, maka A sama dengan 0 atau B-nya sama dengan 0. Yang ke-11, distribusi perkalian terhadap penjumlahan. Kita misalkan A, B, C anggota dari R. Maka A dikali dalam kurung B ditambah C tutup kurung sama dengan dalam kurung A dikali B tutup kurung ditambah dalam kurung A kali C tutup kurung. Dan dalam kurung A tambah B tutup kurung dikali C sama dengan dalam kurung A kali C tutup kurung ditambah dalam kurung B dikali C tutup kurung. Selanjutnya contoh 6.6.
Jika P sama dengan dalam kurung genap dan ganjil adalah suatu ring komutatif, akan ditunjukkan bahwa ring komutatif tersebut adalah integral domain. Nah, berikut penyelesaiannya. Diketahui P adalah genap dan ganjil itu adalah suatu ring komutatif. Nah, syarat dari integral domain adalah ring komutatif yang tidak mempunyai pembagi nol. Dengan kata lain, A dikali B sama dengan 0 untuk A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Nah, kita misalkan di sini X sama dengan dan seterusnya, min 3, min 1, 1, 3, dan seterusnya itu adalah himpunan bilangan ganjil, dan untuk Y itu adalah himpunan bilangan genap. Nah, dari himpunan tersebut dapat dilihat bahwa bilangan ganjil tidak ada unsur 0, tetapi bilangan genap ada unsur 0. Nah, bilangan ganjil tidak ada unsur 0 dan bilangan genap tidak ada unsur 0. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa P genap dan ganjil itu merupakan integral domain karena A dikali B sama dengan 0 jika A sama dengan 0 atau B sama dengan 0 untuk setiap A dan B anggota dari P. Selanjutnya contoh 6.7. Jika R adalah suatu daerah integral dan AB sama dengan AC, untuk A tidak sama dengan 0, serta B dan C anggota dari R, tunjukkan bahwa B sama dengan C. Berikut penyelesaiannya. A dikali B dikurang A dikali C sama dengan 0. Nah, itu sama juga dengan A dalam kurung B dikurang C tutup kurung sama dengan 0. Karena R adalah integral domain yang tidak mempunyai pembagi 0 dan A-nya tidak sama dengan 0, maka B dikurang C sama dengan 0. Jadi, B sama dengan C. Next. Selanjutnya contoh 6.8. Ditunjukkan bahwa Z4 bukan merupakan integral domain. Berikut penyelesaiannya. Kita lihat tabel 6.3 ini adalah daftar Cayley untuk Z orde 4 dalam perkalian. Kita bisa lihat di sini tabelnya. Nah, dari tabel 6.3 dapat kita lihat bahwa 2 adalah pembagi 0. Ini. 2 adalah pembagi 0, di mana diperoleh 2 dikali 2 itu sama dengan 0. Sehingga kita tidak selalu dapat mengcancel seperti 2 dikali 1 itu sama dengan 2 dikali 3. Tetapi 1 ditambah 3. Nah, kesimpulannya Z berorde 4 itu bukan merupakan suatu integral domain karena memiliki pembagi 0 yaitu 2. Terima kasih sudah melihat video ini. Berikut materi dan penjelasan saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.